DPRD Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin lagi mencari terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Terobosan tersebut dilakukan panitia khusus DPRD Banjarmasin yang menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Di ruang rapat Komisi 2 DPRD Banjarmasin dihadiri sejumlah SKPD, diantaranya Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, BKPSDM, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Disbud Porapar, Bagian Hukum Setda Banjarmasin hingga Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah jelang tengah hari Senin 25 Mei 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi Wahirtakuni usai rapat memedahkan pembahasan kali ini kada berfokus pada kenaikan pajak maupun retribusi, melainkan mencari potensi pendapatan baru matan aset daerah yang selama ini belum tertata secara optimal. Menurut Muhammad Faisal Haryadi, pemerintah kota memiliki berbagai aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan apabila pengelolaannya didukung regulasi yang jelas. Salah satunya adalah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah yang tersebar di sejumlah kecamatan, yang kayak lapangan sepak bola, lapangan mini soccer, lapangan basket, dan fasilitas publik lainnya. Selawas ini, aset-aset tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah lantaran belum memiliki dasar hukum yang mengatur mekanisme pemanfaatannya. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan DPRD bersama pemerintah kota wayah ini melakukan pendataan dan inventarisasi aset yang dimiliki setiap SKPD. Hasil pendataan akan menjadi bahan kajian guna menentukan aset mana saja yang memiliki potensi ekonomi dan dapat dikelola secara produktif. Kemudian terkait beberapa aset kita yang selama ini masih belum ditata, kemudian diulahkan secara regulasi, kita mungkin mengharapkan ini juga menjadi potensi-potensi pendapatan daerah. Artinya memang potensi-potensi yang masih belum terpungut sampai hari ini itu yang lagi kita stressing, kita kumpulkan, kemudian kita coba kita inventarisir sehingga potensi pendapatan daerah kita akan lebih banyak melalui sektor-sektor yang belum terpungut, khususnya mengenai pemanfaatan aset-aset daerah yang telah kita miliki. Nah, kemudian beberapa contoh lagi, umpamanya katakanlah seperti di aset-aset kita terkait lapangan bola, kemudian kita punya lapangan mini soccer, kan tidak ada dasar hukum kita bisa melakukan pemungutan. Sehingga pada saat kita nanti memiliki lapangan bola, kemudian kita memiliki lapangan basket dan sebagainya, kita bisa memasukkan ini dalam pajak daerah kita. Muhammad Faisal Haryadi menambahkan, selain meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi aset daerah juga dinilai dapat mendorong pengelolaan aset pemerintah yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat lebih besar gasan pembangunan kota Seribu Sungai.